Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lufeni Biorahmah dari Sosiologi B. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Modernisasi Politik, Perkembangan Gaya Kampanye Politik di Indonesia dari Kampanye Jalanan menjadi Kampanye Iklan. Sebelum saya menjelaskan bagaimana perkembangan dari gaya kampanye politik di Indonesia dari kampanye jalanan menjadi kampanye iklan, di sini saya akan menjabarkan beberapa definisi. Yang pertama ada definisi politik. Definisi politik menurut Weber adalah didefinisikan sebagai persaingan untuk membagi kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antar negara atau antar kelompok di dalam suatu negara. Selanjutnya ada definisi dari partai politik. Menurut Carl J. Friedrich yang dikutip Miriam Budiarjo, bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. Selanjutnya ada modernisasi politik. Modernisasi politik merupakan perubahan politik secara total, baik secara struktural maupun kultural. Jadi proses perubahan ini mengambil bentuk yang bervariasi. Jadi antar suatu negara dengan negara yang lain pasti berbeda seperti itu. Selanjutnya ada definisi dari kampanye. Menurut Roger and Story, berpendapat bahwa kampanye didefinisikan sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Kemudian memasuki pada perkembangan gaya kampanye politik di Indonesia, itu ada Orde Baru sama Reformasi, di mana ketika kampanye pada masa Orde Baru itu dilakukannya masih dengan secara tradisional, seperti menggerakkan massa, terus kampanye-kampanye di jalanan, pawai bersama di jalanan, pidato politik, apel akbar, kemudian dan masih banyak lainnya. Kemudian ketika sudah berganti dari Orde Baru menjadi masa reformasi, tatanan-tatanan yang tadinya dilarang pada masa Orde Baru seperti tidak boleh kampanye dengan iklan, justru masa reformasi ini membolehkan. Jadi modernisasi di sini adalah ketika pada masa reformasi dibolehkannya adanya kampanye menggunakan iklan. Selanjutnya ada alasan kampanye iklan lebih banyak digunakan. Yang pertama ada karena strategi kampanye yang sangat menjanjikan, yaitu dengan kampanye menggunakan iklan, masyarakat itu bisa menilai karakter calon kandidat walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Selanjutnya karena peranan iklan itu tersendiri. Jadi yang pertama, sebuah iklan itu memberi informasi kepada masyarakat dalam membangun citra positif dari masing-masing calon. Kemudian peranan dari iklan politik itu sebagai sarana sosialisasi dalam pemilu legislatif atau informasi pendidikan untuk memilih. Informasi ini berhubungan dengan partisipasi pemilih, proses pemilihan, cara memilih, dan lain sebagainya. Jadi lebih gampang kalau menggunakan iklan politik itu, seperti itu. Ya, udah dijelaskan kan, banyak banget manfaat dari kampanye iklan, feedback apa yang didapatkan. Namun
ternyata dampaknya juga yang kurang mengenakan ada. Apa sih dampak dari adanya modernisasi politik dalam kampanye iklan itu? Yang pertama, karena terlalu banyaknya iklan politik nih ya, akhirnya membuat pemilih itu merasa bingung membedakan sosok kandidat dan partai politik satu dengan yang lainnya. Karena terlalu banyak, jadi bingung tuh membedakannya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada banyaknya bujukan, rayuan dari beragam strategi kampanye politik yang malah itu menjauhkan dari yang namanya kebutuhan informasi yang relevan berkaitan dengan siapa sosoknya, yang berkompetensi siapa, serta program yang dimiliki kandidat dan partai politik itu apa. Malah tidak dapat informasi yang relevan dari semua itu, seperti itu. Untuk yang terakhir ada kesimpulan. Nah, dengan demikian kita mengetahui kan bahwasanya modernisasi politik itu dalam kampanye iklan ada ketika Orde Baru itu diganti dengan era reformasi, di mana sebelum reformasi kampanye menggunakan iklan itu dilarang dan hanya ada pendekatan-pendekatan yang bersifat tradisional saja dalam berkampanye. Kemudian media-media yang digunakan dalam kampanye iklan pun bermacam-macam, seperti televisi, radio, media sosial, baliho, dan masih banyak lainnya. Lalu, sampai saat ini sudah banyak yang menggunakan kampanye iklan dibanding dengan kampanye jalanan. Nah, kampanye iklan ini banyak digunakan, yaitu karena memiliki banyak feedback, seperti itu, yang dihasilkan bagi para pengguna kampanye iklan. Namun walaupun banyaknya keuntungan dari kampanye iklan ini, ada juga dari dampak yang kurang bagus yang didapat atau karena adanya kampanye iklan ini. Sekian pemaparan dan penjelasan paper dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.